terima kasih Kak Meta. Selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Wah, senang sekali saya hadir lagi ya di workshop untuk sekolah minggu di BDC. Sudah lama tidak berjumpa dengan Kak Yana, Kak Mada, Kak Meta ya. Halo Kak Meta. Ini sudah lama sekali nggak ketemu ya. Kak Yuni. Halo, selamat pagi Sky, Matthew, Edward, Kenneth, Vincent, Stanley, Steven, Taka, Alicia. Halo Marco, Nicholas, Celine, Nobel, Yuki. Wah, ada Princess Awalokita di sini. Ya, dan beberapa teman-teman yang lain yang ikut juga hadir. Bagaimana kabarnya? Baik, Kak, gitu. Baik ya. Perwakilan. Semoga semuanya sehat ya. Dan semuanya tentunya ini masih nuansa liburan ya. Dan kita manfaatkan liburan ini untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang sudah tahu? Mau dibuka semua supaya bisa interaksi? Boleh, silakan. Oke, Miss buka semua, kalian boleh bereaksi. PowerPoint. PowerPoint. Kak, Tio masih mute? itu ke mute. Oh iya. Ada yang sudah pernah menggunakan PowerPoint, adik-adik? Saya bisa, tapi kurang. Iya. Nah, PowerPoint itu adalah salah satu program yang sangat penting dan sering digunakan untuk mengajar, untuk belajar, untuk membuat tugas, dan sebagainya. Digunakan oleh para guru, para siswa, dosen, dan karyawan mungkin ya. Mereka membutuhkan yang namanya salindia. Apa itu salindia? Salindia adalah bahan yang ditayangkan untuk media presentasi. Ya, kalau kita mengajar, kalau kita presentasi di kelas, itu menggunakan salindia yang dibuat menggunakan PowerPoint. Nah, pada hari ini kita akan belajar membuat salindia yang lebih interaktif. Apa maksudnya? Saya berikan contoh ya. Kita hari ini akan membuat seperti ini, adik-adik. Sudah terlihat ya? Oke, sudah. Nah, kita akan membuat sebuah salindia menggunakan PowerPoint. Di sini saya memberikan contoh, ada salindia berjudul Boundless Compassion. Ya, apa yang membuat salindia ini menjadi interaktif adik-adik adalah adanya tombol atau menu atau pilihan untuk bisa dipilih. Di slide pertama ada tombol start atau mulai. Nah, ketika diklik dia akan menuju ke slide selanjutnya. Ini saya ketutupan apa zoom-nya ya. Jadi ada beberapa tombol yang di sini tidak bisa saya. Ini caranya gimana ya? Hide floating meeting control. Oke, di hide dulu. Gimana? Nah, di slide ini ada pilihan tombol-tombol atau menu-menu. Ada home, ada definisi, ada video, ada lagu. Dimana kalau kita klik salah satu tombolnya, misal definisi, ya. Nah, dia akan menuju ke slide definisi. Ini saya agak terganggu dengan floating meeting control. Oke. Kemudian di slide video misal. Ketika
Ketika diklik akan muncul tayangan video. Kita pilih lagu, nanti videonya kita tonton ya kalau masih ada waktunya. Oke. Akan muncul slide lagu. Di sini juga ada pilihan untuk silang atau keluar ya, di paling pojok. Ini kursor saya kelihatan. Bila cinta ada di hati. Iya. Kalau kita klik akan keluar. Nah, seperti itu adik-adik, kita akan belajar membuat salindia seperti ini. Nanti kalau di sekolah gurunya minta buat tugas tentang materi apa gitu dengan menggunakan PowerPoint, maka adik-adik sudah bisa nih membuat salindia yang lebih menarik dan interaktif. Saya mau ke toilet dulu ya. Untuk guru-guru juga bisa ya menggunakan salindia ini untuk mengajar. Nah, ayo kita mulai. Semuanya yang sudah menginstal atau memiliki program PowerPoint di laptopnya masing-masing, di komputernya masing-masing bisa dibuka ya, teman adik-adik ya. Kalau di sini kakak menggunakan versi PowerPoint 2019. Kalau PowerPoint ini tentunya satu paket ya adik-adik ya dengan Office atau Microsoft Office. Ada Word, ada Excel ya dan sebagainya. Ini jadi satu paket sehingga kalau di komputernya adik-adik ada Microsoft Office, tentunya ada Microsoft PowerPoint. Yuk kita buka. Kita akan membuat salindia baru. Halo Kak Tio, ini Iya, ada Kak. yang tanya kalau pakai WPS Presentation bisa nggak? Karena nggak punya Microsoft Oh PowerPoint. gitu. Konsepnya sama ya, konsepnya sama. Coba mungkin penempatan toolnya yang berbeda ya. Kita coba kalau misal nanti ada yang berbeda bisa di share screen gitu ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke. Yang punya PowerPoint silahkan dibuka, yang punya BPS juga silahkan dibuka. Monggo. Oke. Ya. Ada yang tanya lagi Kak Tio, kalau pakai HP gimana? Bisa nggak? Nah, kalau pakai HP bisa ya, tetapi ada beberapa uh, fitur yang mungkin tidak ada di HP. Coba kita simak kalau misalnya ada fitur tersebut tidak ada di HP bisa di skip dulu ya. Nanti sambil belajar bagaimana membuat salindianya menggunakan PowerPoint yang ada di komputer atau laptop. Ketika adik-adik membuka program PowerPoint, ya, ketika membuka program PowerPoint, ini belum saya share screen ya. Di bagian awal program PowerPoint, adik-adik bisa memilih New. Ya. Bisa memilih New. Di mana ketika adik-adik memilih menu New, akan ada banyak sekali pilihan ya, tema. Adik-adik bisa memilih tema yang sudah disediakan atau mau memulai dari nol atau membuat dari awal. Untuk saat ini kita akan memulai dari awal, tidak perlu menggunakan tema. Tidak perlu menggunakan tema. Jadi kita pilihnya adalah blank presentation.
Nah, kita mendapatkan lembar kerja baru atau blank presentation yang masih kosong nih. Mau kita apakan ya? Kita akan isi sesuai dengan materi yang ingin kita sampaikan atau tugas yang diberikan oleh guru. Gurunya minta membuat salindia tentang Brahmawihara atau Dasaparamita atau hal lainnya, materi yang lainnya yang sudah dipelajari di mata pelajaran apapun, misal ada matematika, ada IPA, dan sebagainya, disuruh membuat salindia, kita membuatnya seperti ini. Dimulai dari membuat lembar kerja baru. Nah, kalau di slide yang sudah kakak tampilkan tadi, itu ada beberapa elemen adik-adik, ada beberapa komponen, ada beberapa bagian. Ya, apa saja? Tadi ada animasi ya, animasi 3 dimensi. Ya. Kita akan coba dulu menyisipkan sebuah animasi. Ya, menyisipkan sebuah animasi. Ketika membuat lembar kerja baru, tentunya ada pilihan ini, click to add title atau click to add subtitle. Ya, ini dibuang saja adik-adik, silahkan diklik saja di bagian garisnya ini, kemudian di delete aja, dihapus gitu. Ya. Kita akan membuat benar-benar kosong supaya lebih enak untuk menata. Nah, bagaimana caranya menyisipkan animasi tadi? Ya. Apakah kita harus sudah punya animasinya? Tidak. Di PowerPoint sudah disediakan. Yang penting Anda terkoneksi dengan internet ya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Silakan ada pilih insert. Insert, menu insert yang ada di menu bar, kemudian di situ ada 3D models. Di bagian illustration ada 3D models. Ya, sudah ketemu ya. Oke. Kemudian diklik saja 3D modelnya dan pilih stock 3D models. Di situ ada banyak sekali pilihan, ya, ada banyak sekali pilihan animasi-animasi 3 dimensi. Kita pilih salah satu deh. Misal kita ingin menyisipkan, kalau tadi gambar ini ya, Hachiko ya, atau gambar Dogi, atau mau pilih dinosaurus, silahkan. Pilih saja, kemudian di insert. Karena ini online, tentunya butuh proses unduh atau download, sehingga butuh beberapa detik ya untuk prosesnya. Ditunggu saja dengan sabar. Oke, kita sudah mendapatkan satu animasi. Untuk memperbesarnya silakan tinggal ditarik saja. Di sudut-sudutnya ada titik-titik, itu tinggal di geser-geser. Kemudian untuk menggeser perspektif atau sisi mana yang mau ditampilkan, gitu, di sini ada, tinggal digeser saja. Yang mau menghadap kemana, gitu. Atau mau jempalik ke atas, ya bisa. Tapi nanti horor ya jadinya kalau mau kayak di Jurassic Park gitu ya, ada benar-benar hidup dinosaurusnya. Nah, silakan coba adik-adik, bisa dipilih. Ini kalau mungkin di BPS tidak tersedia atau di ini tidak tersedia ya. Nah, ini untuk menyisipkan animasi 3 dimensi yang tentunya akan lebih menarik untuk dilihat. Nah, ini animasinya berjalan maju ya, gambarnya. Apakah bisa objeknya itu berganti gerakan? Kita bisa memilihnya di sini, adik-adik. Di bagian menu itu, di bagian toolbar ada yang namanya scene. Ya, scenes itu di pojok kiri ya. Di
di sebelahnya pause, itu ada scene. Kita coba pilih scene 2-nya, dia gerakannya seperti apa? Oh, gerakannya seperti sedang memangsa. Gerakan yang lain, scene 3 misal. Gerakannya apa? Oh, gerakannya dia seperti menggertak gitu ya. Pilih-pilih saja yang ada yang ngibas-ngibasin ekor, ini gusah laler ya. Ada yang ganggu di animasinya dapat dari mana Kak Tio? Oke, gimana adik-adik, sudah ada yang berhasil menyisipkan animasi? Animasinya yang gambar dinosaurus dapat dari mana? Itu ada di insert. Ya, di menu insert dipilih saja. Insert, kemudian 3D model. Kemudian pilih stop 3D model. Nah, kita ulangi lagi. Kemudian pilih all animated model atau apapun yang tersedia di tempat adik-adik, mungkin berbeda. Coba ulangi lagi. Cara tarinya gimana? Cara tarinya gimana? Ya. Oke. Kita ulangi ya. Adik-adik ada di tampilan seperti ini di PowerPoint-nya. Iya. Apakah sama dengan punya kakak? Kalau sama, silakan pilih menunya insert. Menu itu ada di File, Home, Insert, Design di bagian atas. Itu namanya menu bar, dipilih Insert. Setelah dipilih Insert, kemudian cari di bagian Illustrations, itu ada 3D Model. Ada 3D Models. Dipilih saja adik-adik. Ya. Apakah di tempat adik-adik ada 3D model? Enggak ada. Tidak ada. Mungkin versinya masih versi lama gitu ya. Ini sepertinya di 2010 ke atas ada 3D model. Ya, kemudian pilih stop 3D model. 2010. Oke. Ya, sambil dilihat dulu ya bagaimana cara menyisipkannya. Ini yang 2010 pakai PowerPoint-nya. Oke, mungkin kita pause dulu ya. Nggak ketemu, Mister. Nggak ketemu, coba bisa share screen nggak ya adik-adiknya ya? Di insert aku lihatnya ada di sini sama icon. Dia nggak ada tiba-tiba. Oke. Kalau yang lain ada muncul tidak 3D modelnya? Oke. Kalau tidak, enggak apa-apa adik-adik. Berarti nanti bisa ganti versi atau di-upgrade ke versi yang di atasnya. Nanti ada 3D model. Kalau tidak ada, bisa nanti pilih icon atau shape. Ya. Oke. Mungkin seperti itu untuk cara menyisipkan 3D model. Ini karena dinosaurusnya agak serem ya. Kakak ganti coba. Ya. Mau hewan apa adik-adik? Ribble jadi. Ya. Ini ya, dogi ini ya. Oh, aku pikir tadi yang itu yang ada orangnya tadi. Ada orangnya. Ya, nanti bisa dipilih sendiri ya. Nah, selain menyisipkan gambar di bagian awal, untuk pertama kali, slide yang pertama itu adalah slide judul adik-adik. Jadi yang tentu yang paling awal itu adalah slide judul. Nah, untuk slide judul ini, untuk tips dari kakak adalah dibuat semenarik mungkin agar yang menyaksikan, yang menyimak itu tertarik untuk
melihat atau menyimak materi yang disampaikan. Nanti kalau ada tugas gitu, gurunya juga senang kalau lihat tayangan awalnya itu bagus. Nah, bagaimana cara membuat tayangan yang bagus? Salah satunya ini tadi, menyisipkan dengan gambar atau animasi. Nah, tentu kalau judul harus ada teks ya, adik-adik, teks atau tulisannya. Nah, cara menyisipkan tulisannya bagaimana, Kak? Caranya adalah di-insert, tetap ya, di-insert, kemudian pilih text box. Text box. Di text box, kemudian diklik saja di area kerjanya atau di slide-nya gitu. Misal materinya tentang cinta kasih. Adik-adik ketikkan saja cinta kasih gitu. Dan atur saja panjang atau lebarnya dari teks tersebut. Bagaimana cara memperbesarkan teksnya, Mister? Ini kok tulisannya kecil, caranya bagaimana? Di bagian home, di home, itu ada pilihan untuk mengganti jenis tulisan dan juga ukuran. Nah, jenis tulisan ataupun ukuran mau diperbesar berapa? Misal, 48. Masih kekecilan, Mister? Silakan, adik-adik pilih. Apakah saya harus dijadikan co-host ya? Ini kan muncul menu-menu ini apakah karena saya co-host ya, Kak ya? Sehingga di tempat saya ini apa namanya, terhalang gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, adik-adik sambil ini ya, praktik ya, membuat tulisan. Tipsnya apa dari Mister? Tipsnya adalah kalau judul itu tulisannya harus bisa dibaca dengan enak, adik-adik, sehingga ukurannya harus sesuai, ya harus besar tulisannya. Ya kalau kecil nggak bisa terlihat, ya harus maju-maju sampai ke layar gitu. Ya mungkin yang penglihatannya agak kurang gitu, biar nyaman harus menyesuaikan ukuran fontnya, kita sesuaikan supaya enak dibaca. Nah, kemudian pilih jenis fontnya harus yang bagaimana, Mister? Ya, jenis fontnya itu yang tadi simple, enak dibaca. Ya, kalau misal adik-adik punya ini misalnya jenis tulisannya estetik sekali, wah cantik sekali tulisannya, ya. Tetapi secara keterbacaan itu susah dibaca, sehingga memilih jenis fontnya adalah jenis font yang simple, yang mudah dibaca. Itu adik-adik, kita kasih judul. Nah, komponen selanjutnya apa? Pewarnaan, adik-adik. Nah, memilih warnanya bagaimana, Mister? Ini kan warna defaultnya atau bakunya adalah hitam. Kita ganti warna. Nah, di menu Home itu juga ada untuk memilih warna font color. Nah, di situ adik-adik bisa memilih warna-warnanya. Nah, tipsnya dari Mister apa? Tipsnya adalah untuk judul, pilih warna-warna yang strong atau bold atau yang warnanya itu mencolok gitu ya. Atau gelap. Nah, kita pilih. Supaya lebih menarik, bagaimana Mister tulisannya? Ya, untuk pewarnaannya bisa mengkombinasikan beberapa warna, adik-adik. Ya, bisa mengkombinasikan beberapa warna, tidak hanya satu warna hitam-hitam aja, biru-biru aja, tidak. Kita harus
Berimajinasi, mengkombinasikan warna yang cocok apa ya? Kalau warna gelap ini kita kasih satu warna terang, misal cintanya itu kita kasih warna. Nah, ketika ingin mewarnai satu kata, tinggal adik-adik blok saja ya kata tersebut, tulisannya. Dengan caranya bagaimana? Tinggal diklik kemudian digeser saja. Kiri atau ke kanan, klik geser. Oke, ini. Nah, ketika sudah diblok akan muncul ini, adik-adik. Ada jenis tulisan, ukuran, sampai warna. Oke, kita pilih warnanya. Misal warna merah, ya, atau warna yang lainnya. Oke. Nah, ini supaya lebih menarik adik-adik, kita kasih warna yang berbeda. Oke. Kalau sudah, untuk bagian awal itu di judul kita akan menambahkan tombol mulai atau start. Tombol mulainya bagaimana, Mister, caranya? Di insert. Ketika kita ingin menambahkan satu objek di slide, kita pilih menunya insert. Di insert itu kita bisa menambahkan gambar, menambahkan animasi, menambahkan icon, menambahkan tulisan, menambahkan video, menambahkan audio, musik, dan sebagainya. Nah, itu di menu insert. Jadi kita harus familiar dengan menu tersebut. Nah, untuk tombolnya kita mau bikin tombolnya bentuknya kotak, adik-adik. Caranya bagaimana? Kita pilih shape. Ya, kita pilih shape. Nah, di bagian shape itu kita bisa memilih bentuknya apa, mau oval, mau persegi panjang, mau persegi, mau segitiga. Monggo silakan. Kita akan menggunakan rectangle. Kemudian caranya bagaimana menyisipkan? Tinggal diklik di satu titik, kemudian digeret atau di-drag. Ya. Dan lepaskan. Kalau sudah, kita bisa mengganti warna. Ya, ganti warna, ganti warna bidang maupun warna garisnya. Ya, di mana? Di shape format. Shape formatnya itu kita bisa pilih warna apa. Kita harus tahu bagaimana kombinasi warna yang bagus. Kalau di situ sudah ada warna terang, warna gelap, yang strong atau kuat, kita pilihnya adalah warna-warna yang lembut atau soft. Ya, warna-warna lembut ini di bagian sini, adik-adik, yang lebih lembut warnanya. Oke, itu untuk bidangnya. Untuk outline-nya atau garis luarnya, kita juga bisa pilih warnanya. Atau kita bisa tidak kasih warna sama sekali, yaitu no outline. Ini adik-adik masih bisa mengikuti ya. Ya. Oke, sambil dicoba-coba dulu. Di sini tombol ini adalah tombol mulai atau tombol start, maka butuh tulisan start. Bagaimana caranya? Tinggal di double klik saja adik-adik, di double klik di bagian shape yang sudah dibuat. Double klik, kemudian ketik saja mulai atau start. Mau ganti warna, Kak? Ya, boleh ganti warna seperti tadi caranya. Ganti warna, ganti ukuran. Kalau background-nya warna soft, maka tulisannya kita kasih warna yang agak gelap. Itu sambil kita
belajar bagaimana membuat desain visual yang lebih enak dilihat. Oke. Kita sudah punya satu tombol mulai. Oke. Nah, ini adalah slide yang pertama, adik-adik. Slide yang pertama ini adalah slide untuk judul. Ya. Ketika kita play atau kita slideshow, tampilannya akan jadi seperti ini. Iya, Kak. Gimana cara buat tombol mulainya? Ya, caranya adalah dengan insert shape. Ya. Insert shape, kemudian pilih bidangnya apa atau bentuknya apa, rectangle atau oval dan sebagainya, dipilih saja, klik, kemudian klik di slide-nya atau di lembar kerjanya di satu titik di lokasi yang diinginkan, kemudian digeret atau di drag gitu. Ukurannya mau seberapa. Kemudian dilepaskan. Oke. Seperti itu. Nah, kita akan menyiapkan slide selanjutnya. Ya, ketika sudah mulai kita mau membuat slide yang kedua yang nantinya akan berisi menu-menu atau tombol-tombol ya seperti home, video, audio, musik dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana untuk menambahkan slide? Di bagian sisi kiri, sebelah kiri, adik-adik klik. Di situ, di bawah slide pertama, adik-adik bisa langsung tekan Enter. Nah, tekan tombol Enter di keyboard, maka akan muncul satu slide baru. Satu slide baru. Nah, sama ketika ada slide baru, ada ini ya, title dan add text ini. Ya, tinggal di saja. Oke. Di slide yang kedua ini, kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 30. Oke, masih lama ya. Oke, kita pelan-pelan saja deh. Oke. Di slide yang kedua, kita akan menambahkan ini, adik-adik. Di PowerPoint itu banyak sekali add-in atau plug-in. Apa itu? Itu adalah program eksternal, bukan dari PowerPoint, tetapi bisa diintegrasikan ke PowerPoint. Seperti apa? Seperti misalnya adalah di sini kakak sudah kasih tambahkan add-in-nya Pixton Character. Oke, Pixton Character. Nah, bagaimana cara menambahkan Pixton Character? Bentar, saya tunjukkan dulu apa itu Pixton Character, adik-adik. Pixton Character itu ya adalah add-in di mana kita bisa membuat karakter seperti komik, adik-adik. Nah, kalau sudah menambahkan add-in ini, kita bisa memilih. Ya, memilih apa? Saya tunjukkan, ini saya geser sini biar terlihat dengan jelas. Oke. Nah, di sini kita bisa memilih, misal kita ingin membuat, adik-adik ingin membuat tokoh karakternya adalah seorang pria. Seorang pria yang seperti apa, atau wanita yang seperti apa, yang seperti ini. Ya, saya tunjukkan dulu ya adik-adik ya. Oke.
Nah, setelah dipilih, adik-adik bisa memilih ini, warna rambut, warna kulit. Nah, bisa pilih. Rambutnya mau diganti bentuknya, jenisnya, mau yang keriting atau yang lurus, dan sebagainya. Bisa pilih. Nah, setelah memilih itu, bentuk rambut, adik-adik memilih outfitnya, kostumnya. Wah, ini saya mau pilih yang koki. Nah, setelah pilih outfit, kemudian adik-adik bisa memilih gestur atau posenya seperti apa. Oh, ini adik-adik milih ngewo. Nah, setelah dipilih maka akan muncul di slide-nya ini. Ini sangat membantu sekali untuk memilih karakter yang kita inginkan. Nah, Mister, gimana caranya menambahkan Pixton? Nah, adik-adik, silahkan menuju ke insert. Ya. Insert, kemudian get add-ins. ADDINS, add-ins. Ya, kalau sudah diklik, dipilih add-in-nya, kemudian akan masuk ke Office Add-ins, pilih Pixton, Pixton, Pixton. Maka akan muncul Pixton Comic Character. Tinggal di-add saja. Yuk, yang di PowerPoint-nya ada fitur ini bisa dicoba, yuk. Ya, Office. Steven mau tanya, Iya, karena Steven nggak ada Iya. fitur. Coba ya di bagian Nggak insert. ada fitur yang Pixton itu. Tapi sudah masuk di add-in-nya atau belum? Oke, kita cek ya. Di insert itu di bagian add-ins ada get add-ins atau browse add-ins. Nah, itu adik-adik pilih, kemudian di search saja, dicari Pixton. Klik pencarian dan akan muncul Pixton Comic Character. Nah, setelah itu tinggal di-add saja adik-adik. Di-add. Nah, kemudian I agree to all the above terms and condition. Pilih continue. Maka akan langsung muncul di samping kanan itu adalah Pixton Comic Character. Seperti ini. Yuk, coba yuk. Ini lebih mudah daripada yang 3D tadi, kayaknya di versi yang lama bisa ditambahkan juga. Mister, kok saya gak muncul gambar, saya udah add Pixton-nya. Sudah di-add, kemudian coba di home. Di home, kemudian di pojok kanan itu ada Pixton Character. Apakah sudah ada? Pixton Character, dipilih saja, diklik gitu. Yang hanya ada quick style sama arrange. Oke, mungkin bisa share screen, di-share dulu biar kakak lihat.
Ada yang sudah berhasil, adik-adik? Nggak bisa presentasi. karena nggak ada add-in-nya. Mister, saya nggak bisa presentasi, Mister. Oh, nggak bisa. Hanya bisa hostnya aja nih yang bukain saya nih. Iya. Ada. Gimana Kak Yana atau Kak Mada? Ya, Edward. Edward mau share screen Miss Mada, hostnya. Bentar ya, Edward ya. Misalkan cari Edward. Oke. Silahkan Edward, coba share screen-nya. Oke. Ya. Add in di insert, kemudian my add-in sudah ada kah Pixton? Nah itu Pixton, insert. Oh nggak muncul ya? Mungkin karena activation-nya failed ya, yang PowerPoint-nya. Ya, oke. Kalau license dari PowerPoint-nya, kalau punya saya sudah teraktivasi, mungkin karena tidak teraktivasi sehingga tidak muncul untuk fitur-fitur yang online-nya adik-adik. Oke. Ya, nanti bisa minta kakaknya atau papa mamanya untuk ini ya, bantu aktifin PowerPoint-nya. Gitu. Oke, bagaimana yang lain? Ada yang sudah bisa menambahkan Pixton? Nggak ada. Oh, bisa. Ayo, coba. Nggak bisa, nggak ada my add-in. Coba Stephen, seperti apa tampilannya di tempatnya Stephen, bisa di share screen. Oke. Dari Miss Yunita ya. Steven mau share. Oke. Ya, sama kasusnya ya. Product activation failed ya. Ini bagian paling atas itu. Oke, coba cek dulu di udah ada add-in-nya ya. Ini versi 2010 atau 2000 berapa ya? 2010. Tidak lupa-lupa tampilannya. Oke, karena Kayaknya nggak bisa. ya karena tidak aktivasi ya. Tidak diaktifasi atau gagal aktivasi untuk Office-nya sehingga tidak bisa. Oke. Jadi rata-rata itu ya kendalanya ya karena programnya atau PowerPoint-nya atau Office-nya itu aktivasinya gagal. Mungkin karena mengunduhnya dari beberapa sumber yang kemudian serial number-nya itu tidak berfungsi lagi gitu sehingga aktivasinya gagal. Oke, bisa di-close, Adik. Oke, itu kendalanya ya. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut dulu deh. Karena ini memang fitur-fiturnya mengandalkan online ya. Dan karena online itu harus teraktivasi. Ya, sebentar saya share screen dulu. Saya lupa share screen.
Kalau dilihat di tempat Mister ini programnya sudah teraktivasi, kemudian sudah sign in, ya. Sudah login dengan akunnya Mister. Oke. Memang ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa diakses ketika sudah teraktivasi, gitu, teman-teman. Tetapi bagaimana kalau tidak bisa, nanti kita bisa memasukkan dari aset pribadi atau gambar-gambar yang sudah kita punya, ya, yang sudah kita download, gitu, tidak secara langsung di PowerPoint-nya. Nah, bagi teman-teman yang sudah berhasil menambahkan add-in Pixton, kemudian juga muncul pilihan karakternya, ini adik-adik bisa memilih karakternya seperti apa. Ya. Warna rambut, warna kulitnya, kemudian bentuk rambutnya seperti apa, pakaiannya seperti apa. Ya. Ini tadi anaknya Koki, bapaknya astronot deh, coba. Ya. Kasih pose-nya. Banyak sekali pilihannya ya. Jadi kalau adik-adik sudah berhasil mengaktifasi dan bisa login, nanti ini bisa menambahkan karakter-karakter ini. Oke. Nah, karena berhubung rata-rata belum teraktivasi, maka yang bisa disisipkan adalah gambar-gambar yang sudah ada di laptopnya adik-adik masing-masing. Ya, caranya seperti apa? Caranya adalah insert, kemudian pilih pictures. Setelah melihat tadi PowerPoint-nya adik-adik, memang letaknya beda-beda ya. Tool-toolnya atau alat-alatnya. Nah, di bagian picture ini bisa pilih dari this device. This device. Itu misal adik-adik punya gambar apa nih? Ya. Ya, punya gambar apa bisa diinsertkan di sini. Ya. Kalau ini semua program bisa, semua bisa untuk menambahkan gambar. Ya, jadi memang terbatas untuk pilihan-pilihan fitur yang belum teraktivasi. Oke. Yang penting kita adik-adik sudah bisa menambahkan gambar dari gambar milik adik-adik sendiri yang sudah ada di laptop, sudah ada di komputer. Ya. Selanjutnya, supaya tombol mulai ini berfungsi, ketika kita klik tombol mulai, kemudian muncul gambar selanjutnya, atau slide selanjutnya, maka kita harus menambahkan action. Oke, sebelum itu siapkan dulu adik-adik, tadi masih ada yang kosong-kosong ya PowerPoint-nya ya. Bisa ditambahkan minimal tombol dan 2 slide. Oke, itu dulu deh adik-adik, silahkan. Sebelum kita menambahkan action, adik-adik bikin 2 slide dulu. Ya, slide pertama yang berisi judul dan tombol, dan slide kedua yang isinya gambar. Itu dulu deh. Ya. Sebelum kita lanjut menambahkan action. Silahkan adik-adik dicoba-coba. Yang mau tanya-tanya juga boleh, ya. Yang mungkin tadi join-nya di pertengahan, mungkin perlu
atau ketinggalan ini ya, ketinggalan kereta atau ketinggalan materi bisa tanya. Saya stop dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini, misalnya Kak Tio, aku nggak tahu nih bagian ini, aku nggak bisa muncul ini. Silakan kalau mau ditanyakan. Atau aku sudah buat 3 slide, gimana gitu. Nggak apa-apa. Wah, luar biasa sudah dapat 3 slide. Ya. Nah, kasih judulnya bebas tadi ya. Boleh tanya via chat, bisa tanya secara langsung, bisa nanti menampilkan share screen gitu supaya lebih jelas. Boleh. Silakan adik-adik. Apa jangan-jangan anak-anak ini udah bisa semua ya Kak ya? Wah, Makanya nggak luar ada yang tanya yang biasa. pinter-pinter. Biasanya mereka tuh ini kok, apa Ya. namanya, aktif sekali kok ya. Kenneth sudah bisa. Masih Sudah mikir, bisa. Miss. Oh, masih mikir. Ada yang sudah bisa bikin kayak Kak Tio tadi. Taka, sudah. Giling-giling siapa ya? Sudah Matthew biasanya juga bisa Matthew. Punya Matthew coba. Mau share screen? Lagi pikir. Lagi Ivan bikin. bisa, Miss. Naruh gambar kayak Kak Tio. Siapa? Gimana sih? Ivan bisa. Oh, Steven gambar sudah bisa. Kak Tio. Sudah. Coba Steven lihatkan ya. Jadi Coba punya Steven. share. Bisa gambar. Steven bisa share screen. Wah, Wah. Oh ya. luar biasa. Sudah menyisipkan gambar building. Wah, ada. Oke. Nah, Steven, tombolnya ada di mana? Udah kayak ada di future aja. Tombol mulainya ditaruh di mana, Steven? Ya, coba di slide pertama yang ada gambar hatinya, diklik. Oke. Ya. Nah, di situ Steven kasih tombol. Ya, kasih tombol. Caranya dengan insert shape. Ya, ya. Pilih bentuk tombolnya seperti apa. Ya, misal persegi, ya, persegi panjang. Oke. Ya, oke. Sip. Kasih tulisan mulai atau start. Wah, sudah dikasih animasi. Ya, bagus. Oke, tombolnya dikasih tulisan.
Di double klik saja persegi panjangnya yang sudah dibuat. Oke. Diklik dulu persegi panjangnya, ya. Bisa klik kanan, add text, edit text. Ya. Ya, ketikkan mulai atau start. Oke. Nah, yang lain sambil coba ya. Siapkan minimal 2 slide. Ya, di situ ada tombol, kemudian ada slide selanjutnya. Oke. Nah, untuk pewarnaan boleh bebas. Ya, mau warna gelap apa warna terang, misal putih, oke. Hitam, ya. Kalau hitam tulisannya warna terang. Yuk. Oke. Nah, udah pinter ini. Adik Steven ini. Oke ya. Kalau sudah, bisa di stop share dulu, Steven. Ya. Bagaimana yang lain? Sudah ya. Kita akan menambahkan di stop share dulu, Steven. Ya. Kita akan menambahkan action. Ya. Menambahkan action. Oke, caranya bagaimana supaya ketika klik mulai, kemudian yang dituju adalah slide selanjutnya. Caranya adalah klik di tombol yang ingin kita kasih perintah. Klik tombol mulai, kemudian di bagian insert, itu ada action. Insert action. Oke. Insert action, diklik, maka akan muncul pilihan action setting. Di situ di bagian mouse klik, ada action on click. Ketika diklik, itu ngapain perintahnya gitu. Dan di tombol ini, perintahnya adalah hyperlink to. Pilih hyperlink to next slide. Ya. Next slide. Seperti ini. Jadi di tombol mulai, action-nya adalah mouse klik, pilih hyperlink to next slide. Dan oke. Dan ketika di slideshow, ketika diklik mulai, nah ketika mouse itu ada di bagian mulai, itu akan berubah menjadi tangan ya, atau telunjuk gitu. Ingin menunjuk tombolnya. Ketika diklik akan menuju ke slide selanjutnya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, silahkan dicoba.
Ya, gimana Stephen? Even ada action. Warnanya hitam. Oke, tidak ada action. Ya, Kalau tidak ada di insert, coba di mungkin di animation, ya, karena berbeda mungkin ya di versinya. Bisa, tapi sebenarnya di insert action. oke. Atau diklik dulu. Warnanya Iya, silakan. abu-abu actionnya. Actionnya abu-abu karena belum diklik tombol yang ingin dikasih perintah. Jadi diklik dulu tombolnya, kemudian insert action. Even warnanya ya nggak bisa diklik Nggak bisa diklik juga. actionnya, iya. Coba deh share. Nah, Even mau coba share screen. Oke. Dipilih slide satunya, Stephen. Di slide 1 di tombol mulainya, klik mulai. Oke, kemudian pilih action. Oke, itu action. Nah, action, ya. Pilih hyperlink tuh. Next slide. Oke. Next slide, Stephen. Ya. Oke. Oke, kita coba. Stephen coba di slideshow. Di slideshow dulu. Di ya. Di bagian bawah, Stephen, untuk menampilkan slideshow paling bawah. Oke, seperti tadi menampilkan slideshow-nya, atau itu from beginning bisa. From beginning. Slideshow, from beginning, bisa. Geser-geser ya. Slideshow, from beginning. Oke. Oke, coba diklik mulai. Ya, berhasil ya. Oke, Stephen. Berhasil. Ya, karena waktunya terbatas, kita akan tambahkan satu tombol lagi untuk close ya, untuk exit. Tombol exit. Boleh di stop share dulu, Stephen. Oke, itu ya. Biar muncul actionnya harus diklik dulu mana tombol yang ingin dikasih perintah gitu. Oke. Selanjutnya kita akan di slide kedua. Ini mau kita kasih tombol-tombol. Nanti ini cara-caranya saja ya, untuk aplikasinya nanti bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas adik-adik sekalian. Nah, di slide kedua kita mau kasih silang. Untuk close-close kan biasanya silang ya, ikonnya. Nah, misal di pojokan sini silangnya, kasih warna merah. Gitu. Kasih warna merah. Nah, sama caranya adalah klik pada tombol yang ingin dijadikan tombol exit atau keluar. Ya. Kemudian pilih insert action. Dan hyperlink to-nya adalah
and show. And show. Dipilih seperti ini. Stephen tentu sudah bisa ini, Stephen. Tinggal di oke saja. Sehingga kalau kita slideshow nih, kita klik mulai, dia berpindah ke slide kedua. Diklik close, dia keluar. Seperti itu adik-adik. Nah, untuk pengaplikasiannya seperti yang kakak contohkan di awal tadi. Ya. Coba kita lihat contohnya tadi. Jangan lupa disimpan ya adik-adik ya yang sudah membuat ya. Ya. Oke, ini hasil belajar selama 1 jam. Ini waktu yang sangat singkat sekali. Ya. Kalau belajar di sekolah itu waktunya lebih lama. Ya, jadi bisa lebih banyak yang dipelajari. Oke. Untuk saat ini kita sekilas-sekilas dulu. Yang penting tahu cara menyisipkan dan lainnya. Nah, kalau seperti yang di contoh pertama tadi, ini ya. Wah, Kak, saya pengen ada 3D-nya. Ya, bisa mengaktifasi Microsoft Office-nya. Ya. Nah, di sini kan ada tombol start-nya. Fungsinya menuju ke slide selanjutnya. Nah, di slide berikutnya, aduh, dokinya bisa gulung-gulung. Ya, nah di slide selanjutnya ini adik-adik bisa menambahkan tadi ya, karena tadi kan cuma 2 slide. Nah di sini ada beberapa slide, yaitu slide home, yaitu ini ya, slide home itu. Kemudian misal ingin memberi materi tentang arti dari kasih sayang itu apa sih? Ya. Di sini tadi menggunakan Pixton ya, menggunakan Pixton untuk memilih karakternya. Nah, dikasih teks juga, kasih sayang adalah bla 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 bla. Kalau nanti dikasih tugas oleh guru atau kakak-kakak pembina sekolah minggunya, bisa membuat seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu, oh ya, yang belum tadi insert video. Adik-adik, insert video bagaimana? Yang jelas sudah punya videonya dulu ya. Sudah punya videonya, jangan yang panjang-panjang. Ya, nanti berat. Jangan yang panjang-panjang, misal apa? Film Doctor Strange. Itu panjang ya, 2 jam ya. Kasih videonya pendek-pendek, misal video yang durasinya 3 menit atau 4. Yang sesuai dengan materi tentunya videonya. Nah, di sini materinya tentang cinta kasih. Ini ada video tentang cinta kasih. Nah, di sini juga ada gambar, ada adik siapa ya, Stephen ya, yang sedang menonton di sebelah kanan gitu. Nah, ini juga caranya sama insert ya. Dan ini sudah disediakan oleh PowerPoint yang teraktivasi. Kak, videonya dapat dari mana? Dapat dari YouTube ya. Dari YouTube, kemudian diunduh atau di-download. Supaya bisa masuk ke PowerPoint langsung, itu formatnya diganti. Kalau biasanya MP4, diganti dengan MP.
nama YouTube-nya apa, ya nanti searching saja gitu. Video pendek compassion atau video pendek cinta kasih atau video pendek kasih sayang, kartun. Nah, itu nanti akan muncul. Nah, sambil nonton ya, sambil istirahat ya. Jadi ceritanya adalah seorang anak yang diajak oleh ibunya ke panti asuhan untuk belajar berbagi mainan dengan anak-anak yatim piatu.
Iya, jadi lebih menarik videonya ya. Iya, wah, ini videonya sangat menginspirasi ya. Oke, adik-adik, itu kita sudah belajar bagaimana membuat salindia yang menarik dan interaktif dengan menambahkan tombol-tombol, menyisipkan gambar, dan nanti kapan-kapan mungkin bisa ya belajar lagi tentang PowerPoint ini, karena ini sangat penting nantinya digunakan ketika sekolah, ya, presentasi, dan sebagainya. Seperti itu, mungkin itu ya dari saya, Kak Yana, Kak Meta. Sesi selanjutnya apa ya? Mungkin masih ada waktu? yang mau tanya lagi, silahkan. Kalau ada yang mau tanya lagi. Steven, sudah paham? Sudah bisa? Sudah. Sudah. Ya, Renat, sudah bisa? semua bisa. Ya. Sudah paham ya? Iya. Yang lain, Edward, bisa? Sudah paham? Oke. Paham, tapi nggak bisa dibuat. Tunggu Bapak pulang dulu. Oke, nggak apa-apa. Nanti ada rekamannya ya, Kak ya? Beda versi. Oh ya. Bisa Ya. nanti lihat di YouTube-nya SM ya. Ya, lihat di YouTube YouTube SM. aku di lock. Ya, bilang sama Bapak kalau mau buat itu latihan buat PowerPoint gitu. Enggak lah, just kidding. Just kidding. Edward. Sebenarnya nggak dikunci. Dulu aku dikunci, tapi aku tahu cara solusi, cara buka diri. Oh, si Vincent. Vincent sudah buat ya, Vincent? Dia tunjukkan ke layar, Vincent. Buat apa, Vincent? Sebentar, Vincent mana? Oh ya, Ah, nggak kelihatan Vincent. buat Nggak apa itu, terlihat. Vincent? Wah, Oh, buat ada kayak kursi ya. iya. Coba. Wah, Ini ini dalam berarti laptop ini nggak ada gambar, nggak ada video. Jadi saya pakai ini gambar yang ada aja. Tapi nggak nampak ya. Ini perabot nih, perabot. Oh, Perabot ada ukiran ya kan? oh iya, kelihatan. Wah, bagus wah, Vincent. bagus ya. Ini seadanya, soalnya ini aplikasinya yang gratisan, jadi nggak bisa pilih-pilih yang Oh, iya. agak modern. Nggak apa-apa. Nanti bisa Kata Bu dicari SMBD di link. YouTube, tapi Dan- cuma baru ada satu scratch sama cara sendiku. Oke, mungkin cukup ya, Kak ya. Dari Iya. saya, semoga bermanfaat. Waktu selanjutnya saya Nanti berikan saya kepada mau lanjut ke tablet. Kak Meta, dan Kak Yana, dan Kak Mada. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Budaya.